Ya, pada tahun 2014 banyak kasus-kasus yang terjadi, cukup memprihatinkan semua pihak untuk kelangsungan tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Fenomena ini seperti gunung es yang tampak kecil dari luar, namun faktanya tersembunyi besar di dalamnya. Tidak sedikit pelecehan seksual sendiri dilakukan oleh orang yang sudah dikenal korban, seperti petugas keamanan sekolah, guru, tetangga, bahkan keluarga sendiri. Fasilitas mudahnya teknologi internet untuk mengakses pornografi membawa dampak yang sangat buruk pada korban pelecehan seksual. Korban kejahatan seksual akan cenderung menjadi pelaku di kemudian hari. Pada tahun 2021, Amar Lisha mengatakan bahwa dampak dari korban pelecehan seksual tidak hanya mempengaruhi kondisi psikis, namun juga fisik dan sosialnya. Dampak psikis yang dialami oleh penderita pelecehan seksual seperti gelisah, gangguan tidur, dan mimpi buruk, menyakiti diri sendiri, stres, trauma, muncul dorongan untuk mengakhiri hidup. Dampak fisik tak jarang terjadi serangkaian komplikasi yang mempengaruhi kesehatan fisik pada korban pelecehan seksual. Beberapa di antaranya muncul nyeri kronis, infeksi pada vagina, dan terkena penyakit menular seksual. Dampak sosial yang dialami oleh korban pelecehan seksual seperti sulit mempercayai orang lain, sering mengisolasikan diri sendiri, serta sulit membangun relasi dengan orang lain. Menurut Erlinda, pada tahun 2014, faktor penyebab pelecehan seksual pada anak, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak, pendidikan karakter di rumah, kemiskinan, atau rendahnya pengetahuan tentang pendidikan seks, penyebaran perilaku jahat antar generasi, ketegangan sosial, serta lemahnya penegakan hukum. Saat ini, pembahasan mengenai seks masih sangat tabu dibahas antara orang tua dan anak, guru dan anak. Hal ini dianggap akan menjerumusi anak pada perilaku seksual. Padahal sebaliknya untuk melakukan pencegahan sejak dini. Pendidikan seks pada anak usia dini menekankan pemahaman kondisi tubuhnya, pemahaman lawan jenis, dan pemahaman akan menghindar dari kejahatan seksual. Anak mulai mengenal identitas diri dan keluarga, mengenal anggota tubuh, dan dapat menyebutkan beberapa anggota tubuh. Maka dari itu, pentingnya edukasi seksual pada anak guna mencegah tindakan-tindakan pelecehan seksual. Adapun upaya pencegahan pelecehan seksual bagi orang tua. Yang pertama, bicarakan tentang bagian tubuh sejak dini. Perkenalkan anak dengan bagian-bagian tubuh sejak dini. Walaupun awalnya tidak nyaman, tetapi perkenalkan nama sebenarnya pada dari bagian-bagian tubuh, termasuk bagian tubuh intim yang dimiliki oleh anak. Yang kedua, ajari anak beberapa bagian tubuh yang bersifat pribadi. Ini adalah poin penting untuk mencegah pelecehan seksual pada anak. Seringkali orang terdekatlah yang melakukan pelecehan atau kekerasan seksual pada anak. Untuk itu, terus tanamkan bahwa yang boleh melihat atau menyentuh bagian tubuh anak yang bersifat pribadi hanyalah ayah dan ibunya. Itu pun dengan tujuan untuk membersihkan atau mengobati luka. Jika ada anggota keluarga lain yang ingin menyentuhnya terlebih dengan maksud tidak jelas, ajari anak untuk tidak ragu untuk menolaknya. Yang ketiga, ajarkan mengenai batasan tubuh. Tanamkan selalu pada anak bahwa tidak ada yang boleh terlihat, melihat, menyentuh, atau memotret bagian tubuh yang bersifat pribadi. Mereka pun tidak boleh melakukan hal tersebut pada orang lain. Ajarkan anak untuk menolak jika ada seorang yang meminta mereka menyentuh bagian pribadi milik orang tersebut. Pelecehan seksual seringkali dimulai dengan upaya meminta anak menyentuh tubuhnya atau tubuh orang lain. Yang keempat, jangan ada rahasia.
Kebanyakan pelaku akan menyuruh anak merahasiakan apa yang telah dilakukan. Tidak jarang muncul ancaman yang membuat anak menjadi takut. Ajarkan pada anak untuk membicarakan segala hal, khususnya jika ada yang berhubungan dengan bagian tubuh pribadinya. Jangan lupa untuk memberitahu anak bahwa orang tua tidak akan marah jika anak menceritakan hal-hal tersebut. Yang kelima, ajarkan anak tentang cara keluar dari situasi tidak nyaman. Anak mungkin akan merasa tidak nyaman, bahkan takut untuk mengatakan tidak kepada orang lain, terutama pada orang dewasa. Beritahu anak bahwa tidak ada larangan untuk menyuruh orang dewasa pergi meninggalkannya. Jika anak berada dalam situasi yang tidak nyaman atau menakutkan, ajari anak untuk mencari alasan agar bisa pergi. Misalnya dengan mengatakan ingin ke toilet untuk buang air kecil. Dan yang terakhir adalah yang keenam. Buat kode dengan anak. Orang tua bisa memberikan kata sandi atau kode yang bisa digunakan anak jika merasa tidak aman. Ini bisa digunakan di rumah ketika sedang ada tamu atau ketika anak pergi menginap bersama teman-teman sekolahnya. Meskipun hal-hal tersebut tidak bisa 100% mencegah pelecehan seksual pada anak, tetapi setidaknya akan memudahkan orang tua mengidentifikasi jika ada masalah pada anak. Ini juga bisa membuat anak mengerti akan batasan-batasan tubuh yang tidak boleh sembarangan dilihat atau disentuh oleh orang lain. Mari ciptakan ruang aman untuk anak agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat.